jalannya pengajian ini. Mengapa? Supaya kita betul-betul bisa mendapatkan ilmu yang didapat dari kajian pada malam hari ini. Sepakat? Oke, siap? Oke, iya. Selamat datang Ustadz Muhammad Abdul Twasikal dan juga beliau Ustadz Mujiman yang saat ini menyempatkan waktu untuk memberikan pengajian di pesantren Darus Sholihin. Ini dua ustadz yang sudah hadir pada kesempatan ini, alhamdulillah. Jadi kita tahu bukan hanya di YouTube ya, bukan hanya di YouTube, tapi bisa bertatap muka langsung. Baik hadirin, marilah pengajian pada malam hari ini kita mulai dengan baca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Kang Parjiono mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti kepada Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Waktu kami berikan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita bersyukur malam hari ini mugi-mugi Allah paringi sehat panjang umur pada kita sekalian. Mugi-mugi Allah berikan rezeki penuh berkah dan Allah jauhkan kita dari berbagai kesulitan-kesulitan ekonomi. Apa bensinnya naik ya? Oh naik ya, semoga sabar. Dan semoga pertemuan malam hari ini jadi pertemuan penuh berkah bagi kita sekalian. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengawasan malam Kemis dan kajian akbar untuk kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita berada pada malam penuh berkah karena ini tadi puasa Tasyu'a 9 Muharram. Dan kalau ingatkan untuk besok puasa Asyuranya 10 Muharram. Insyaallah besok puasa nggih. Kemudian malam hari ini kita kedatangan salah satu ustadz yang Bapak Ibu-ibu juga sudah kenal di YouTube ataupun di media sosial karena saking viralnya di mana-mana, yaitu Ustadz Mujiman. Semoga Allah terus paringi kesehatan pada beliau dan senantiasa memberikan keberkahan ilmu, ya ilmu-ilmu yang diberikan mudah-mudahan ilmu yang manfaat. Insyaallah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mendengar tausiah dari beliau. Nantinya mohon disimak dengan baik karena ini ilmu-ilmu penting tentang keimanan, tentang akidah yang perlu kita imani dan perlu kita amalkan. Kemudian kalau hal-hal penting yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di bagian akhir dari majelis. Dan ini masih ada sisa door prize, nanti terakhir akan disebutkan nomornya. Ya nanti ketika kita menutup majelis insya Allah. Masih ada 1 ekor kambing. Nanti insya Allah ada yang nonton wedus nanti ketika pulang. Ya, nggih jenengan nanti insya Allah kalau rezeki, nggih. Baik, mohon disimak dengan mencatat ilmu yang manfaat
dan bisa menyimak dengan baik, tenang sampai nanti majelis berakhir, dan mohon tidak membuat kegaduhan ataupun keributan. Semoga Allah memberikan rahmat, kita juga dinaungi para malaikat, dan kita dinaungi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan juga doa-doa kita di dalam majelis ini mudah-mudahan Allah ijabahi. Waktu dan tempat kami persilakan pada Ustadz Mujiman, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan, dumateng ngarsanipun sedaya para rawuh kakung miwah putri ingkang minulya, dumateng ngarsanipun Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Abduh Tuasikal ingkang alhamdulillah rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Leres Ustaz nggih. Ingkang kita tenggo fatwa-fatwanipun dumateng sedaya para alim ulama ingkang tansah kula hormati, sumrambahipun dumateng sedaya para rawuh ingkang langkung rumiyin kita memuji kelawan syukur dumateng Allah. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita tasih pinaringan nikmat sehat. Bapak Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Ketingalipun nalika kula wonten ing mriki boten mireng swanten watuk. Nggih. Sedaya sehat. Nalika kula sawang-sawang boten wonten ingkang kukur-kukur. Berarti sedaya sehat. Alhamdulillah. Tondo boten sehat niku watuk-watuk. Tondo boten sehat niku kukur-kukur. Pripun? Nggih. Kukur-kukur edan. Kok malah edan? Nggih. Kita memuji kelawan syukur karana nikmat iman Islam. Alhamdulillah. Ingkang kaping kalih shalawat salam mugi katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswah hasanah kita, ingkang sampun paring dawuh lan warah dumateng kita supados nggayuh gesang ingkang pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu Ustadz Abduh saged Jawa nggih? Oh saged nggih. Nggih, alhamdulillah saged. Berarti niki Jawa terus dugi sak mangke nggih. Nggih. Tekan rampung wae. Nggih. Bapak Ibu
saben kita ngucapaken sholawat marang Nabi sallallahu alaihi biha asyara. Allah numurunaken sholawat tikel kaping sedoso. Wa rufi'alahu asyru darajat, lan insyaallah bakal dipun angkat 10 derajat. Wa khuttat anhu asyru khutuyat, lan bakal di ngapura 10 dosa. Wa halat li syafaati, lan insyaallah dijanjikan pikantuk syafaat Nabi. Bapak Ibu, sehingga saben kita ngucap sallallahu alaihi wasallam, ganjaranipun kathah. Sehingga kita perlu ngada-ngadahi waosan sholawat. Sholawat ingkang dipun maksud sholawat zikir, boten sholawat nyanyian. Ampun ngantos kondur saking mriki tekan ngomah terus nyanyi. Ya jamalu ya jamalu. Nah, asenas niku nggih. Bapak Ibu, ingkang kaping 3 hambuk bilih anggen kula matur sak mangke kathah keladuk wani kurang duga, kathah salah bawa ingkang boten pranani ing penggalih, sasar susur tumpang sing atur, kathah ingkang kirang nuju prana, saestu nyuwun pangapunten. Salajengipun ingkang kaping 50 karana raos hormat lan takzim kawula dumateng Kiai Haji Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, wonten ing dalu punika kula ngagem basa Indonesia. Ngoten nggih Ustadz nggih. Nggih. Pripun? Oh, campur-campur. Nggih. Baik. Bapak Ibu, di kesempatan ini alhamdulillah kita akan bersama-sama belajar. Judulnya apa di flyer? Virus. Virus nopo niku? Virus amal. Virus perusak amal. Terus Bapak Ibu, amal kita itu bisa rusak. Amal kita bisa sia-sia. Sudah haji, hajinya sia-sia. Sudah sholat, sholatnya sia-sia. Sudah puasa, puasanya tidak dianggap. Jadi tidak setiap amal yang kita kerjakan kemudian itu mendapatkan pahala. Nah, apa yang dapat menyebabkan amal kita kemudian rusak atau binasa? Maka di kesempatan kali ini kita akan membaca itu, membahas itu, dan ini sebenarnya masuk kategori topik enteng-entengan. Jadi ciri khas kami itu kalau ngaji topiknya yang enteng-entengan, bukan abot-abotan. Maka yang pertama yang menjadi perusak bagi amal kita ketika akidah kita rusak, ketika tauhid kita rusak. Dan inilah dakwah para nabi, semuanya mengajarkan untuk mentauhidkan Allah. Hakikatu dakwatir rusul, hakikat dakwah para rasul itu semuanya mengajarkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat di dalam rukun iman, yang pertama iman kepada Allah. Kalau kita belajar rukun Islam, yang pertama adalah persaksian la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika seseorang tauhidnya rusak, maka pondasi yang pertama, rukun Islam yang pertama, rukun iman yang pertama sudah rusak. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran terkait hal ini.
alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Jadi keimanan kita tidak boleh dicampuri dengan kezaliman. Kezaliman di sini yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Dan ini juga larangan Allah yang paling besar. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku. Dan larangan Allah yang paling besar itu adalah syirik. Jadi syirik itu adalah larangan Allah yang paling besar. Maka perintah Allah yang paling besar itu adalah tauhid. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid. Maka perintah Allah yang paling besar adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu kita tidak mentauhidkan Allah, ketika kita menyekutukan Allah, saat itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka amalmu akan batal. Jadi amal kita semuanya sia-sia kalau kita sudah menyekutukan Allah. Maka kita patut berhati-hati, jangan sampai kesyirikan ini ada di dalam dada kita, ada di dalam hati kita. Apalagi ini bulan Muharram, bulan Suro. Kalau kita tidak hati-hati, bulan Muharram, bulan Suro, itu membuat kita mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain ada orang yang lahir bulan Suro, itu sangat khawatir kalau tidak membuat ruatan. Jadi kalau lahir bulan Suro, kalau tidak buat ruatan dianggap hidupnya akan sial. Maka dibuatkanlah ruatan. Dibuatkan among. Oh kok tahu? Nah. Oke. Jadi apal nggih. Kira-kira kalau betul-betul apal, apa itu di dalam among ada apa saja? Ingkung, betul. Terus? Oh nggih, ada lagi? Oh kok apal? Gitu. Oh tokohnya. Nah. Oh, ternyata ada tokohnya di sini. Nyapa Pak? Oh nggih. Ternyata komplit ya. Nah. Baik. Bapak Ibu, jadi kita tidak boleh mengagungkan selain Allah dengan maksud untuk tolak sial atau ruwatan. Dan di antara mantra yang biasa dibaca itu nampak sekali di situ pengagungan kepada selain Allah. Mantranya seperti ini. Tolong jangan dihafalkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata pakai bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nyai among kiai among, nyai suroh kiai suroh. Iki gilu tak sangoni. Ingkung tumpeng ketan kolak sego golong apem lan sak piturute. Momongan putuku, ojo dimomong cedak-cedak kali. Momongan putuku, ojo dimomong cedak-cedak geni. Momongan putuku, cedak-cedak rezeki. Nah, baik ini. Nah, Bapak Ibu, ini hanya kutipan, tidak dibaca komplit. Nah, hanya cuplikan. Tetapi meskipun cuplian, maknanya sudah kelihatan. Di situ ada bentuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saya paham betul bahwa di Gunung Kidul ini sangat menghargai tradisi dan budaya.
Ya. Saya di sini tidak dalam rangka melawan tradisi dan budaya, bukan. Tetapi yang kita lawan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kok Bapak Ibu bikin ingkung? Boleh. Boleh kok Bapak Ibu bikin sambal gepeng? Boleh. Boleh kok Bapak Ibu bikin ketan kolak? Jadi tidak dilarang. Boleh pula bikin jangan lombok. Itu boleh. Itu bagian dari budaya, adat, dan tradisi, boleh. Dan saya ketika pertama kali di tempat ini, menginjakkan di tempat ini, langsung disuguhi jangan lombok sama Ustadz Abduh. Masya Allah. Pribun? Kondiang. Maka ini adalah bagian dari tradisi, adat, dan budaya. Boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh adalah mengagungkan selain Allah. Jadi yang kita lawan bukan budayanya, bukan adatnya, bukan tradisinya. Tetapi karena mengagungkan kepada selain Allah. Maka di dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 3, itu sikapnya terhadap budaya atau tradisi itu ada 3. 1, jika tradisi itu selaras dengan tuntunan agama, lanjutkan. Ini HPT Jilid 3 yang warnanya biru, kalau ada yang punya. Ada yang punya? Ada. Oh, punya. Warnanya apa, Pak? Oh, sama berarti. Baik. Yang kedua, jika adat atau tradisi itu bertentangan dengan tuntunan agama dan bisa diperbaiki, diperbaiki. Yang ketiga, jika adat atau tradisi itu bertentangan dengan tuntunan agama dan tidak bisa diperbaiki, tinggalkan. Jadi sikapnya ada 3. 1, kalau selaras, lanjutkan. 2, kalau selaras dan bisa diperbaiki, diperbaiki. 3, kalau tidak selaras dan tidak bisa diperbaiki, tinggalkan. Maka Bapak Ibu, pengagungan kepada Nyai Suro, Kiai Suro, Nyai Among, Kiai Among, termasuk yang bisa diperbaiki, termasuk yang selaras, atau yang ditinggalkan? Tinggalkan. Baik. Karena begitu kita mengagungkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akidah kita rusak. Dan Allah sudah firmankan, la in asyrakta la yahbatonna amaluka. Kalau kamu syirik, amalmu batal. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang terselubung, keyakinan-keyakinan yang terselubung yang membuat kita menganggap bejo ciloko itu bukan dari Allah. Khawatir menikah karena wetonnya sama. Ditanya, netumo pondok setu kliwon. Calon pasanganmu setu kliwon. Wah, ora oleh, kui banyak sekurungan. Maka Bapak Ibu, lalu disampaikan harus dibikinkan ruwatan. Loh kok perso? Maka ini kita sebagai umat Islam harus meninggalkan keyakinan semacam itu. Karena prinsipnya ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Semua sudah ginaris. Bejo ciloko itu sudah ada dalam catatan Lauhul Mahfud, bukan karena hari lahir.
bukan karena neton. Netumu pole Selasa wagi. Oh apik kuwi, 4 karo 3 ketemu 7, pitulungan. Nah. Ya. Bapak Ibu, tetapi beberapa kali saya berjumpa dengan orang yang curhat kepada saya utangnya banyak. Ternyata apa netone? Selasa wagi. Nah. Ora cocok kan? Andaikan karena Selasa wagi itu terus kemudian bejo, mestinya dia tidak curhat utangnya banyak. Bapak Ibu, jadi jangan sampai kita menggantungkan bejo ciloko kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi selain hari lahir. Yang sering dianggap menjadi penyebab bejo ciloko. Anggapan sial. Tanggal 13. Ada lagi? Geblake simbah. Nah betul, kematian orang tua. Geblake simbah. Ya, istilah lain nas. Saya jadi ingat ada seorang kawan itu menikahnya hari Senin. Jadi menikahnya hari Senin. Saya tanya kok hari kerja? Kenapa tidak hari Ahad? Ahad pahing geblake simbah. Nah, kemudian Ahad wage simbah dari jalur. Jadi ini saya tidak ingat betul, tapi kira-kira begitu. Yang satu geblake Mbah Kakung, yang satu lagi geblake Mbah Putri. Nah, sudah Ahad pahing geblak, Ahad wage juga geblak. Ahad legi ternyata juga geblake besan. Nah, ini sungguh-sungguh terjadi, saya cerita sungguh-sungguh terjadi. Sampai Ahad 5 itu 4 geblak keluarganya. Nah, jadi 4 itu geblake keluargane. Tinggal 1. Nah, ternyata geblak cikal bakal kampung. Nah, jadi akhirnya menikahnya tidak hari Ahad. Baik Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam tidak perlu meyakini bejo ciloko karena hari. La tasubut tahar, jangan mencela waktu. Wa anat tahar, dan akulah pencipta waktu. Uqallibul laila wan nahar, yang menciptakan malam dan siang. Ulama pensyarah hadis menyebutkan maknanya di sini adalah ketika mengatakan hadza yaumus su', ini hari sial, ini bulan sial. Ini masuk dalam kategori mencela waktu. Sehingga Bapak Ibu, ini termasuk tiaroh anggapan sial. Dan Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Anggapan sial itu syirik, anggapan sial itu syirik, anggapan sial itu syirik. Beliau mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Betapa pentingnya kita punya akidah yang lurus, tidak menganggap sial oleh sesuatu. Kadang-kadang Bapak Ibu, sebagian orang menggantungkan hidupnya kepada benda-benda pusaka, kepada jimat-jimat. Ada tidak? Ada. Kok langsung dijawab ada ya? Nah, baik, banyak. Contohnya apa? Kok langsung keluar semua jiana-jianya di sini? Baik. Saya belum pernah selancar Gunung Kidul loh ketika bertanya nih. Ini kalau Gunung Kidul lancar sekali nyebut nama, fasih banget ini. Oh tempatnya. Baik. Jadi fasih sekali. Baik. Dulu. Nah, oke. Sekarang pun boten nggih. Oh ya.
Oh masih ada sedikit-sedikit. Baik. Jadi pentingnya ngaji. Nah, pentingnya ngaji sehingga kita tidak terjebak oleh anggapan-anggapan semacam itu. Nabi ketika melihat orang mengenakan jimat-jimat mengatakan inziha, lepaskanlah ia. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya itu tidak menambah kepadamu melainkan kelemahan. Jadi tidak menambah kecuali kelemahan. Justru lemah ketika kita menggunakan jimat itu. Bayangkan ketika kita mau bepergian, mau ke Semarang, sampai Magelang, aduh jimatnya keri. Ketinggalan. Sudah sampai Magelang, ketinggalan di mana? Di kamar mandi, di tempatnya Darussolihin. Nah, ya, apa yang dilakukan? Pulang balik. Dan ini menunjukkan jimatnya tidak ampuh. Kalau ampuh kan suruh nyusul. Nyusul ya. Ya. Aku tekan Magelang, tak enteni kan gitu. Ternyata jimatnya itu ketinggalan dicentel no begitu. Begitu balik masih rapi dicentelan. Artinya apa? Dia tidak sakti, tidak hebat. Kalau memang sakti dan hebat, dia akan nyusul sendiri. Nyusul sendiri apa enggak? Tidak, justru malah merepotkan dan tak baleni. Maka betul kata Nabi, la taziduka illa wahnan, tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Dan Bapak Ibu, herannya sampai hari ini masih banyak orang yang percaya semacam itu. Belum lama saya ngeruqyah di daerah Gunung Kidul, di sekitar sini. Di sekitar sini itu. Ya, tahun yang lalu. Dan ternyata di tempat bapaknya yang kita ruqyah itu, yang sedang sakit itu, ada sapu gerangnya. Ada lading ketulnya. Oh kok tahu? Itu untuk apa Pak? Oh gitu. Memang sengaja diletakkan di situ. Oh iya. Saya kaget wong loro kok ono lading kedul nang kene. Kenapa kok sapunya enggak sapu yang utuh saja, sapunya kenapa yang gerang? Oh gitu. Harusnya kan kalau untuk nyapu sapunya yang baru gitu kan. Oh yang baru di mana-mana. Baik. Saya sempat kaget ini. Ini untuk apa? Ternyata pesene simbah. Nah, jadi apa? Pesene simbah. Baik. Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu kami ke Klaten. Ketika kami bertamu di depan masuk ke rumah, di atas pintu itu digantungkan jimat. Dan kami beranikan diri bertanya kepada tuan rumah. Anaknya, menantunya saja tidak berani bertanya sama orang tuanya, takut marah. Dan saya beranikan diri keladuk wani kurang dugo, moro pisan langsung takon. Pripun? Oh, kurang ajar. Nah, lagi iki aku tunak kayak kurang ajar. Baik. Jadi saya bertamu pertama kali langsung saya tanya, ini untuk apa? Dan saya sampaikan, kalau kita sebagai orang yang beriman tidak perlu bertawakal kepada jimat. Karena saya tidak tinggi, saya pendek dan saya lihat anaknya itu tinggi. Mas, tolong mas, itu diambil. Nanti nek disenenin jupuk kan ben anake mesti jupuk amake. Diambil sama anaknya. Wah Pak, ini kalau kita sebagai orang Islam, ini sebaiknya biar tidak mengotori hati kita, dibakar saja. Bapaknya, nggih, diambilkan bensin, dibakar. Alhamdulillah, di depan saya, enggak tahu pas saya pulang marah-marah atau gimana, enggak tahu. Baik, pripun? Iya. Jadi isinya itu buah jambi sepasang.
Baik, tidak tahu biar romantis atau bagaimana, saya tidak tahu. Saya tidak tanya lebih jauh. Baik, itu satu contoh bahwa ternyata tidak sedikit di zaman AI ini, di zaman IT ini, di era digital ini, masih banyak yang percaya kepada hal-hal semacam itu. Ini tentu ceramah ini kita tujukan kepada kita yang seakidah. Kalau beda akidah, kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau kita menggantungkan sepenuhnya kepada jimat-jimat tadi, maka ini syirik besar. Seluruh amalnya akan binasa, hancur. Tetapi kalau kemudian kita menganggap bahwa bertawakalnya ini memang hanya sebagai bentuk perantara yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini namanya perantara yang tidak ada hubungan sebab akibat. Dan masih mengakui ada kekuatan gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk syirik kecil. Jadi tetap saja menyekutukan Allah. Bedanya kalau yang pertama tadi syirik besar, kalau yang kedua syirik kecil. Baik. Dan bahayanya banyak. Satu tadi amalnya batal. Yang kedua, kalau kita menyekutukan Allah, na'udzubillah, la yakfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak mengampuni dosanya. Jadi dosa kita tidak diampuni jika tidak sempat bertaubat. Yang ketiga, haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan masuk surga. Yang keempat, wa ma'wahun nar. Tempatnya di neraka. Yang kelima, bahayanya banyak ternyata. Yang kelima, yakhlut finnar. Kekal di dalam neraka. Yang keenam, oke. Maka menyekutukan Allah bahayanya banyak. Apa yang keenam? Yang keenam, kalau meninggal dunia tidak boleh dimohonkan ampun. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun orang musyrik meskipun saudara kerabat. Jadi tidak boleh bagi orang yang beriman, tidak boleh bagi nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun orang musyrik meskipun saudara kerabat. Karena syirik sama dengan kekufuran. Maka kalau didoakan, dimohonkan ampun tidak akan sampai. Kalau ternyata tetap memohonkan ampun bagaimana? Jadi tidak boleh dimohonkan ampun dan ternyata tetap dimohonkan ampun. Kadang wong Jawa mengatakan rak rakainan, yang penting tak jaluk ke ngapura. Saya jadi ingat satu ayat, istaghfir lahum aula tastaghfir lahum sab'ina marratan falayyakfirallahu lahum. Kepada orang yang kufur itu kita mintakan ampun mereka atau tidak mintakan ampun mereka, bahkan dimintakan ampun sehari sebanyak 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni. Kira-kira sapa sing gelem njaluk ke ngapura sedina ping 70. Padahal meskipun dimohonkan ampun sehari 70 kali, kalau kufur kepada Allah diampuni apa tidak? Tidak. Fala yakfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Berarti bahayanya banyak. Ada berapa tadi? 6. 6 apa 7? Kok saya ngitungnya 7 ya? Oh iya. Baik. Kita lanjutkan. Intinya Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam perlu mewaspadai perusak amal yang pertama ini. Apa itu? Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perusak amal yang kedua. Ya. Waktu kita
Tidak banyak ya, langsung yang kedua. Yang kedua adalah syirik kecil atau riya. Yang senada dengannya ada namanya sum'ah, ada namanya ujub. Ini senada. Senada itu apa ya? Ya, segaris. Jadi mirip-mirip. Ana aghna syuraka anisyirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menjelaskan, aku paling tidak butuh sekutu. Jadi Allah tidak membutuhkan sekutu. Dan barang siapa yang beramal suatu amalan dan amal tersebut menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka Allah tinggalkan ia dan tinggalkan sekutunya. Sehingga ketika kita beramal tidak boleh ada niatan yang lain. Kalau ada niatan yang lain, Allah tinggalkan, ia tinggalkan pula sekutunya. Dan Nabi menyebutnya dalam hadis lain termasuk perkara yang paling beliau khawatirkan. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian itu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Jawabannya apa? Riya, pamer. Bapak Ibu, di era sosmed ini kadang pamer, ujub itu pengen dikagumi, sum'ah itu pengen didengar, pengen dilihat, riya, pengen dikagumi, ujub, pengen didengar, sum'ah, itu batasnya sangat tipis. Malam hari, tahajud, tidak ada yang tahu. Tahu-tahu posting di story WA. Malam yang sunyi sepi. Bangun seorang diri. Alhamdulillah. Ku panjatkan doa pada ilahi Robbi. 11 rakaat tuntas. Baik. Jadi kelihatannya mengandung kebaikan. Tetapi di sini patut diwaspadai. Kenapa? Bisa menjadikan kita ketika beribadah ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, ketika kita beramal dari awal sudah riya, sudah pamer, maka amal tersebut tidak berpahala. Tetapi ketika dari awal kita sudah niatnya lurus, sampai di tengah ternyata berubah niat. Saya kasih ilustrasi. Saya agak sulit ngasih ilustrasi, soalnya ini banyaknya yang hadir simbah-simbah bapak-bapak ya. Kalau yang muda-muda masih jomblo agak mudah nih ilustrasinya. Pada saat sedang baca Quran, tiba-tiba calon besan lewat. Ya masih calon. Lalu kemudian yang tadinya bacaannya sudah ikhlas, ketika melihat calon besan, calon mertua lewat, maka apa yang dilakukan? Suaranya dibikin merdu agar calon mertuanya kagum. Maka saat itulah pahalanya rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, kalau dari awal sia-sia. Tapi kalau dapat setengah, maka pahalanya hanya yang ikhlas saja. Karena kalau sudah riya, maka tidak mendapatkan apa-apa. Dan lebih mengejutkan lagi Bapak Ibu, di kitabnya Imam Az-Zahabi, kitab Al-Kabair, di bab riya, di situ disebutkan hadis yang panjang. Nanti kalau teman-teman pengen menyimak hadisnya secara langsung bisa
kita tanyakan pada guru kita, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Nah, saya hanya baca maknanya saja. Yang pertama adalah bahwa orang yang beribadah ria atau pamer ini ternyata menjadi penghuni neraka yang pertama. Jadi ternyata orang ria itu bukan berbuah pahala, justru pahalanya hilang dan masuk menjadi penghuni neraka yang pertama. Dan ternyata Bapak Ibu, penghuni neraka yang pertama itu disebutkan dalam hadis itu ketiga-tiganya orang yang sedang beramal soleh. Hadis itu tidak menyebutkan penghuni neraka yang pertama itu bukan penjudi online. Bukan pula koruptor. Bukan pula, kenapa mulai Pak? Pencuri, bukan. Ternyata penghuni neraka yang pertama, ketiga-tiganya adalah orang yang beramal soleh, salah niat. Niatnya hanya ingin mendapatkan validasi, hanya ingin mendapatkan pengakuan dari manusia. Yang pertama adalah orang yang berjihad fi sabilillah, ingin disebut sebagai mujahid, ingin disebut sebagai pahlawan. Maka di akhirat kala Allah bertanya kepadanya, engkau gunakan apa nikmatku? Maka akan dijawab, nikmatku aku gunakan untuk berjihad di jalanmu. Maka Allah firmankan, kadzabta, kamu berdusta. Kamu berjihad hanya ingin disebut sebagai pahlawan. Maka ia pun kemudian diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal jihadnya beneran, matinya beneran. Tapi niatnya salah, bukan dapat surga, tapi malah masuk neraka yang pertama. Yang kedua, masih dalam hadis yang sama. Lebih lanjut Rasul menjelaskan. Yang kedua ternyata, orang yang masuk neraka pertama adalah qari, pembaca Quran. Termasuk di dalamnya orang alim, termasuk di dalamnya bisa ustadz. Maka ini para ustadz harus hati-hati ini. Saya sebenarnya mau bilang Ustadz Abduh hati-hati, ini ngurawani. Jadi ustadz harus hati-hati. Orang alim harus hati-hati. Guru ngaji harus hati-hati. Pembaca Quran harus hati-hati. Kenapa? Karena kelak ketika ditanya, engkau gunakan apa nikmatku? Ketika dia menjawab, aku gunakan untuk belajar kitab sucimu, untuk mengajar di jalanmu. Dan kalau niatnya salah, Allah firmankan, kadzabta, kamu berdusta. Dan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga siapa? Ada yang tahu? Ahli sedekah. Nah, maka Bapak Ibu, ahli sedekah itu baik. Termasuk amalan yang dirindukan orang yang sudah meninggal dunia. La asaddaqa wa akum minas solihin. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu ingin hidup lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ingin hidup lagi meskipun hanya sebentar. Untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Betapa besarnya pahala bersedekah. Tetapi ketika salah niat, ternyata hanya ingin disebut sebagai dermawan, dilemparkan ke dalam api neraka yang pertama. Maka penghuni neraka yang pertama, satu, apa tadi? Jihad salah niat. Dua, ustadz. Wah, ustadz mana ini? Ustadz, guru ngaji, orang alim yang salah niat. Yang ketiga, ahli sedekah yang salah niat. Maka penting kita tata hati kita untuk niat ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang dapat menghancurkan amalan
kita. Apa yang ketiga? Yang ketiga kita kutipkan dari hadis sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sauban. Dia menceritakan bahwasanya Rasul bersabda, sungguh ada aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin. Ada dari umatku, segolongan umatku yang didatangkan pada hari kiamat dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala yang amsali jibarin, semisal gunung Tihamah. Jadi semisal gunung Tihamah yang putih, gunung yang besar. Ternyata apa? Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura. Kebaikan yang banyak itu Allah jadikan sebagai debu yang berterbangan, dijadikan fata morgana. Padahal datang kepada Allah dengan membawa pahala kebaikan yang banyak. Tetapi ternyata kebaikan yang banyak itu hanya dijadikan sebagai haba'am manthura. Apa itu haba'am manthura? Debu yang berterbangan, laksana fata morgana. Maujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada. Bapak Ibu, maka sahabat Sauban berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, beritahukan kepada kami apa tandanya. Kenapa sahabat Sauban pengen tahu? Karena beliau mengatakan, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Jangan sampai kami termasuk golongan seperti mereka dan kami tidak menyadari. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan mereka dan kita tidak menyadari. Kita sudah beramal, amalannya besar, banyak, sebesar gunung Tihamah. Sebesar gunung yang besar. Gunung yang besar kalau di sini apa? Ya, sebesar gunung Merapi. Nah, baik. Tetapi ternyata hanya menjadi debu yang berterbangan. Maka saat itu Rasul menjelaskan, mereka itu adalah walakinnahum aqwam. Mereka ini adalah suatu kaum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka ini adalah kaum yang ketika sepi, ketika sendiri, ketika tidak ada siapa-siapa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksiat ketika sedang sendirian, ketika sedang sepi. Maka ini akan membinasakan amal yang sudah kita bangun, amal yang sudah kita kerjakan, itu akan hilang. Itu akan hangus laksana fata morgana. Kenapa? Karena saat sendiri ternyata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, pentingnya kita menghadirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau kita bisa di saat kesendirian kita takut kepada Allah, di saat kesendirian kita bisa tetap mempertahankan kita untuk senantiasa beramal, pahalanya besar. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat sendiri, maka bagi mereka ampunan Allah dan pahala yang besar. Jadi kalau kita sedang sendiri, kita takut kepada Allah, di situ ada ampunan Allah. Saat sedang sendiri, kita takut kepada Allah, di situ ada pahala yang besar. Tetapi di saat sendiri, kita bermaksiat kepada Allah, maka di situ berpotensi amal kita akan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu, dalam Al-Quran disebutkan, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ada orang yang bersembunyi dari pandangan manusia, tetapi sesungguhnya tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ada orang bisa bersembunyi dari pandangan manusia, tapi sesungguhnya tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita mengaku menjadi musuh setan di tengah keramaian, tetapi faktanya kita menjadi teman setan saat kita sedang sendirian. Jadi saat di tengah ramai ngakunya jadi musuh setan, tapi saat sendiri nyatanya jadi teman setan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita bisa saat sendiri menangis karena Allah, la yalijun nar mambaka min khasyatillah. Tidak akan tersentuh api neraka orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, jadi bagaimana kita bisa menghadirkan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Bapak Ibu yang dapat menghancurkan amal kita, yang dapat merusak amal kita. Ya. Yang berikutnya, ada sebuah hadis yang masyhur. Disebutkan ada orang yang dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua beramal dengan amalan yang baik. Innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Jadi sudah membiasakan dengan amalan penduduk surga. Soleh, baik, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga seolah-olah tidak ada batas antara dirinya dengan surga kecuali hanya sehasta. Tetapi ketika sebelum meninggal dunia, layak malu bi amali ahlin nar, beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayat huluha, maka dia pun masuk neraka. Bapak Ibu, kecil soleh, remaja soleh, tua soleh, ternyata matinya masuk neraka. Kenapa? Karena tidak istiqomah, su'ul khotimah. Maka salah satu yang menjadikan amal kita rusak itu adalah su'ul khotimah. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari yang terakhir. Maka disinilah motivasi bagi kita untuk senantiasa istiqomah. Karena na'udzubillah, coba-coba sekali, ternyata mati. Nah, maka namanya apa? Su'ul khotimah. Biasanya seumur hidup tuh soleh, terus pas tua diuji sakit, delalai orang mari-mari. Lalu kemudian ada yang menyampaikan, coba berobat ke Mbah Dukun. Oh iyalah, coba nanti kalau sembuh saya mau taubat. Toh cuman sekali, seumur-umur ndak pernah. Ternyata nyoba datang ke dukun. Karena sedang sakit, ditinggal sama istrinya, ditinggal sama keluarganya, seorang diri hidupnya susah. Maka sama Mbah Dukun dikasih amalan. Biar keluarganya kembali, biar sakitnya sembuh. Syaratnya kon golek sodo lanang loro. Nah, ajian ilmu jaran goyang. Nah, biar istrinya kembali, anak-anaknya kembali. Lalu sama simbahnya diajari mantranya. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun matek aji, ajianku sodo lanang loro, ajianku jaran goyang, yang disebutake gunung cukruk, yang disebutake segoro asap, yang disebutake jepang payitan bakal mati. Nah, maka Bapak Ibu, mantranya dibaca. Fasih nih. Ya, ketika mantranya dibaca, sudah bertawakal kepada siapa tadi? Sodo lanang loro, dan ini nyarinya susah loh. Sodo lanang loro itu apa? Oh kok tahu Pak? Wah,
Ini jangan-jangan tunggal guru tunggal ngilmu ini. Ojo ganggu ini. Baik, jadi betul Bapak. Ada belarak yang jatuh temancep dan harus nyari. Oh ya, nong jatuh golek lho iki. Baik. Begitu melakukan ritual itu ternyata meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi su'ul khotimah. Nah, meskipun nampaknya itu dianggap sepele, tetapi berpotensi su'ul khotimah. Di sisi lain, ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Sampai tidak ada batas antara dirinya dengan neraka kecuali hanya satu hasta. Tapi di akhir hayatnya beramal dengan amalan penduduk surga. Fayat khuluha. Maka dia pun masuk surga. Bapak Ibu kalau suruh milih, ini milih grup yang pertama tadi, soleh, su'ul khotimah, apa toleh, tapi husnul khotimah. Ya. Kalau milih yang kedua, apa ngerti jadwalnya mati? Ya kita tidak pernah tahu jadwalnya mati. Ya, belum tobat, mati. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita patut waspada terhadap su'ul khotimah. Dan su'ul khotimah yang sesungguhnya adalah ketika di dalam hatinya masih ada syirik. Dan husnul khotimah yang sesungguhnya adalah ketika kita meninggal dunia, bari'um minasyirki, kita terbebas dari syirik. Jadi ketika kita meninggal dunia terbebas dari syirik, masih berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu diantara perkara-perkara yang dapat merusak amal kita. Apalagi? Baik, masih ada waktu 6 menit, ini saya kutipkan yang pendek-pendek saja. Yang berikutnya, kalau sedekah itu akan batal kalau kita mengungkit-ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah membatalkan pahala sedekah kalian dengan cara menyebut-nyebutnya, dengan cara menyakitinya. Biyen rata tulung rata diwong. Nah, ini menyakitkan. Ini berpotensi merusak pahala amal soleh. Maka Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan, ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu butuh penjagaan setelahnya. Jadi sedekah itu butuh penjagaan keikhlasan setelahnya. Jadi tidak hanya sedekah selesai, tapi setelahnya butuh penjagaan supaya tetap ikhlas. Kadang orang yang kita tolong saat kita susah tidak hadir menolong. Nah, disitulah ujiannya. Biyen susah, golek utangan tak nei, saiki giliran aku susah. Ngeranulungi. Nah. Baik. Inilah ujian di dalam beramal soleh. Baik Bapak dan Saudara, apalagi yang dapat merusak amal kita selain mengungkit-ungkit, kemudian apalagi tadi? Menyebut-nyebutnya, menyakiti. Yang lain lagi adalah sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini amalan harian. Man taraka salatal asr, barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka amal hari itu akan batal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak salat asar, kecuali ibu-ibu yang sedang berhalangan, maka amal hari itu akan batal. Maka tidak boleh kita meninggalkan salat asar. Meninggalkan salat asar, amal hari itu pahalanya batal. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya bisa membatalkan amal kita
pahalanya pada hari itu jika kita meninggalkan sholat asar. Ada lagi? Berikutnya, yang membuat pahala kita gugur, minum khamr. Pokoknya ini kita letakkan di menit-menit terakhir. Karena kenapa tadi di awal panjang saya ingin menekankan pada tauhid. Sehingga bab tauhidnya panjang. Man syaribal khamra, barang siapa yang minum khamr, lam tuqbalahu salatun arba'ina subahan. Barang siapa yang minum khamr, maka salatnya tidak diterima 40 subuh. Cuman subuhnya saja, bukan. Ya. 40 hari. Maka selama 40 hari salatnya tidak diterima. Artinya apa? Pahalanya gugur. Ibarat orang kerja tidak bayaran. Tapi kadang anak-anak sekarang itu kepinteran. Setelah minum khamr, enggak sholat. Oh, enggak sholat kenapa? Kemarin minum khamr. Baik. Ini double dosanya. Karena ketika kita meninggalkan kewajiban itu berdosa. Maka ketika seseorang menjalankan kewajiban, dia sudah menggugurkan dosa. Tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena akibat dari minum khamr. Apalagi yang dapat menggugurkan, datang ke dukun dan percaya. Jadi datang dan ke dukun dan percaya itu juga menjadikan lam tuqballahu shalah arba'ina lailah. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Datang ke dukun, dukun yang kita maksud dukun yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ini dukun yang kita maksud adalah dukun yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kalau datangnya ke dukun pijet, boleh. Ya, enggak apa-apa. Datangnya ke dukun bayi, boleh. Dengan catatan sudah tersertifikasi dengan dinas kesehatan. Datangnya ke dukun obat tradisional, boleh. Kalau dukun yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka tidak diterima sholatnya berapa? 40 hari. Artinya selama 40 hari sia-sia. Dan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut mewaspadai itu. Apalagi yang bisa berpotensi seperti itu, menghilangkan amal, masih ada. Apa? Yang disebutkan oleh Nabi, ini apa ya? Saya perlu sebutkan apa tidak ya? Oh, perlu ya. Pripun? Oh, sekalian biar tahu. Nah, berikutnya yang menjadikan kita berkurang pahalanya 2 kirot. Memelihara segawon. Jadi ketika memelihara segawon, maka akan berkurang pahalanya berapa? 2 kirot. Bapak Ibu, 2 kirot itu berapa toh? Sebesar gunung yang besar. Maka hendaknya jauhi memelihara segawon. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Saya beberapa kali ke daerah Gunung Kidul itu kok. Iya. Masih berseliweran. Jadi saya tidak melarang memelihara, hanya menyampaikan bahwa pahalanya berkurang 2 kirot. Maka bagi Bapak Ibu yang memelihara segawon, ada solusi sebenarnya biar tidak bangkrut. Apa itu? Takziah dan mengantarkannya sampai ke pemakaman. Karena dapat pahala 2 kirot. Berarti harus takziah setiap hari. Update, nanya di grup. Di mana ada orang meninggal. Baik.
Pripun? Ya kurang gawean itu. Baik, intinya Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam ya jauhi itu semua. Ada lagi yang dapat membuat kita ketika melakukan amal itu sia-sia? Ada. Apa itu? Ini saya letakkan terakhir. Suka ghibah. Suka ghibah. Apa itu ghibah? Ngerasani. Maka Ibrahim bin Adam itu pernah mengatakan, tahukah kamu orang yang pelit di dunia, dermawan di akhirat? Siapakah orang yang pelit di dunia dan dermawan di akhirat? Tukang ngerasani. Jadi tukang ngerasani itu pelit di dunia, tapi dermawan di akhirat. Kenapa dermawan di akhirat? Pahalanya dibagi-bagikan kepada orang yang dirasani. Jadi nanti pahalanya akan dibagikan kepada orang yang dirasani. Hadis terkait hal ini, hadis muflis, orang yang bangkrut, itu hadisnya panjang. Intinya ketika kita banyak ghibah, waqad qala hadza waqad syatama hadza, maka nanti dampaknya adalah pahala kita akan dibagi-bagi. Maka Bapak Ibu, itulah orang yang pelit di dunia, dermawan di akhirat. Maka kalau ada orang ahli ghibah, sebut saja orang yang dermawan di akhirat. Itu dermawan di akhirat. Baik. Jadi kita jauhi sikap perilaku ghibah, pelit di dunia, dermawan di akhirat. Dan bahaya yang lain dalam hadis Nabi, nanti akan yakhmishuna sudurahum, akan mencakar-cakar dadanya dan mencakar-cakar wajahnya, sehingga di wajahnya tidak menyisakan sepotong daging pun. Kenapa? Suka ghibah. Baik, kita cukupkan sekian. Meskipun kalau kita baca masih banyak hal-hal yang dapat membatalkan amal-amal kita. Nasru minallah fathun qarib. Wekdal saha piranto sing pangandikan kula kunduraken dumateng Bapak Kiai Haji Muhammad Abduh Tuasikal. Matur nuwun. Matur nuwun Ustaz. Nggih. Saya tadi lihat ada yang mencatat. Pak Sukijan. Dapat voucher belanja. Mangketan Ermar. Pak Suryadi. Saya kan guru ngomong wae to kita. Ya ora nyatet ya. Nah, ku yo anteng nyatet. Ya iki guru ngomong wae to. Ora dinehi pokoke. Nah, terus monggo ada yang mau bertanya sambil nanti tak sebut nomor. Sisa berapa nih Pak Parji? 5. Ayo ada yang mau nanya langsung silakan. Pak Wasji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz Mujiman. Yang saya tanyakan, ini berkaitan dengan tradisi. Pada umumnya di lingkungan kami, itu ada kenduri suran. Enggak inggungan, tapi biasanya masyarakat itu membawa satu tumpeng kecil dibawa ke RT-nan. Nah, saya sebagai warga masyarakat ini sulit untuk menghindari. Namun, saya tetap berkumpul dalam acara itu. Akan tetapi, saya pribadi tidak membuat ataupun tidak membawa tumpeng tersebut. Hal yang seperti ini apakah masih termasuk dalam kategori syirik? Itu yang pertama.
Kemudian saya pribadi, karena mungkin oleh masyarakat dipandang bisa melafadzkan doa, tapi diminta untuk membaca doa. Tapi doa yang kita baca sesuai dengan syariat kita. Apakah ini termasuk mencampurkan kesyirikan dengan kebaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Prinsip dalam nahi mungkar itu ada kalanya tidak harus kemungkaran itu berubah secara total. Jadi kadang memang nahi mungkar itu ayyakuna huwa tiddu, berubah secara total. Ini harapan kita. Tapi kalau tidak bisa, maka ayyakilla wa ilam yazul bi jumlatihi. Menguranginya meskipun secara hakikat kemungkarannya itu masih ada. Maka dalam kasus yang jenengan tanyakan, itu harus dipetakan terlebih dahulu. Ini masuk wilayah keyakinan atau kebiasaan. Karena pembeda utama, apakah itu adat atau bukan, itu letaknya pada keyakinan. Adat itu kebiasaan. Sementara ketika berbicara kesyirikan, itu letaknya pada keyakinan. Saya kasih contoh. Ini contoh yang sering saya sampaikan. Ketika ada orang meninggal dunia, itu kemudian di sana ada bendera putih. Bendera putih ini hanya sebatas adat, karena tidak ada keyakinan apapun. Tidak ada keyakinan apapun, hanya sebagai tanda. Orang lewat tahu, oh ada orang meninggal. Tetapi lain halnya ketika kemudian orang memasang bendera putih dan punya keyakinan kalau benderanya diganti merah sial. Atau kalau tidak pasang bendera sial. Nah ini sudah masuk ranah keyakinan. Sehingga batasnya harus jelas. Apakah ini kebiasaan atau keyakinan? Kalau hanya sebatas kebiasaan, ini yang disebut dengan adat. Tapi kalau di situ ada keyakinan, kalau ndak bikin itu, ya pagebluk. Nah, kalau ndak bikin seperti itu, Mbah Suro nesu. Nah, kalau tidak bikin begitu, Bathara Kala ngamuk. Nah, maka ini masuk ranah keyakinan yang mengarah kepada kesyirikan. Lain halnya kalau kemudian kumpul-kumpul makan bersama sebatas kebiasaan, maka itu tidak masuk dalam konteks kesyirikan. Sehingga dalam hal ini karena tadi jenengan sebagai tokoh masyarakat dan diberikan kesempatan untuk mimpin doa, nah itu saatnya jenengan menyampaikan. Meskipun secara hakikat kemungkarannya masih ada, tapi bisa memberi edukasi. Bapak Ibu, kumpul-kumpul seperti ini sebagai bentuk merekatkan hubungan kemasyarakatan. Sebagai bentuk untuk mewadahi kita kumpul bersama. Dan Bapak Ibu tidak mengadakan seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, wantun apa mboten menyampaikan begitu? Nah, berani apa tidak? Nah, kalau berani, maka disinilah sudah berusaha untuk menyampaikan. Ketika keyakinan sudah hilang, maka itu sudah berubah menjadi hanya sebatas kebiasaan. Maka dalam kebiasaan-kebiasaan tersebut, target berikutnya adalah apakah dalam kebiasaan-kebiasaan tersebut ada perkara yang dilarang. Nah, jadi prioritas utama itu adalah hilangkan keyakinan yang berupa kesyirikan. Kalau baru prioritas yang kedua adalah ada ndak yang dilarang di situ. Kalau ada misalnya tabdzir, buang-buang makanan misalnya, nah, maka di situ mulai dihilangkan. Dilihat apa yang
diharamkan. Karena kalau jenengan datang awal langsung mengatakan ini syirik, itu haram, besok lagi sudah dijak gelut itu. Baik, sehingga kita perlu melakukan edukasi pendidikan, perlu melakukan pendidikan, karena umat ini bisa tercerahkan itu dengan cara tasfiyah wa tarbiyah. Apa itu? Tasfiyah itu pemurnian, tarbiyah itu pendidikan. Dalam bahasa Muhammadiyah ada istilah tajdid. Tajdid itu adalah pemurnian dalam urusan akidah ibadah, kembali kepada sumbernya, sementara dalam urusan dunia silahkan berkreasi. Sehingga kesimpulannya di tempat jenengan itu adalah yang paling tahu jenengan sendiri, kebiasaan apa keyakinan. Kalau keyakinan, maka tugas jenengan mengubah menjadi sebatas kebiasaan. Kalau sudah tinggal kebiasaan, masih ada ndak itu perkara yang dilarang, maka itu kemudian dinetralkan sehingga hanya sebatas kebiasaan saja. Saya tidak berani menyimpulkan, saya belum surufan. Nah, jadi begitu nggih, kebiasaan atau keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pesan lagi Pak Muji. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Ustadz, pertama di kampung atau di dusun-dusun itu masih peka sekali kaitannya dengan adat ataupun kebiasaan. Contohnya pada waktu musim labuh katakanlah, atau mau mulai tanam, itu biasanya di kampung itu ada yang namanya sedekah labuh dan juga ada yang namanya sedekah laut. Tradisi atau adat seperti itu masuk kategori yang masih bisa dibenarkan atau diluruskan, atau yang benar-benar itu sudah bertentangan dengan agama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwasanya orang yang syirik atau musyrik itu tidak perlu didoakan. Pertanyaan kami, yang dimaksud tidak perlu didoakan itu apakah apabila ada orang dunia selama hidupnya tidak pernah sholat, dan kemungkinan ada juga yang benci sama orang-orang yang sholat, apakah kita sebagai orang Islam, insya Allah orang yang iman, tidak perlu mensolatkan atau bagaimana? Dua pertanyaan itu mohon dijawab. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi terkait sedekah. Bagus sedekah? Sedekah bagus apa tidak? Bagus. Sedekah diperintahkan apa tidak? Diperintahkan. Mungkin itu salah nama kali. Baik. Pripun? Sedekah laut. Tinggal dikembalikan ke namanya saja. Karena namanya sedekah laut, prakteknya selamatan. Kalau sedekah laut dikasih tanda bintang. Yang sedekah laut kasih tanda bintang di spanduknya itu, bawahnya dikasih catatan. Sedekah untuk yatim piatu, fakir miskin dan duafa di pinggir laut. Nah, itu boleh. Nah. Jadi mengembalikan ke namanya, sedekah laut, berarti sedekah di pinggir laut. Nah. Ya kan? Sedekah bumi, tanda bintang. Sedekah hasil bumi kepada fakir miskin. Boleh enggak? Boleh. Nah. Kenapa Pak? Di RT-nan. Nah. Jadi intinya kalau benar sesuai dengan namanya
boleh. Kenapa? Karena prinsip sedekah itu berbagi, dianjurkan. Tetapi kalau prakteknya bukan sedekah, prakteknya adalah isti'anah, minta tolong kepada selain Allah, atau pengagungan kepada selain Allah, ini yang dilarang. Maka itu perlu digarisbawahi, prakteknya bagaimana? Apakah benar-benar sedekah seperti namanya atau bentuk pengagungan? Karena prinsip adat itu al-aslu fi adatinal ibahah. Hukum asal dalam adat istiadat itu boleh hatta yaji syariful ibahah. Sampai selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Al-aslu fil adat la yahduru minha. Hukum asal dalam masalah adat istiadat itu tidak ada larangan di situ. Jadi hukum asalnya selama tidak dilarang. Jadi tidak ada larangan selama tidak dilarang. Maka dalam praktek apa tadi? Sedekah laut, kemudian sedekah apa tadi? Bumi. Itu prakteknya seperti apa? Sehingga tidak bisa digebiah uyah. Kalau ternyata kemudian prakteknya adalah fakir miskin yatim piatu dikasih sedekah, ya boleh saja. Kalau prakteknya mengumpulkan para janda yang sudah sepuh, memilih diberikan santunan, boleh saja. Praktekkan ngumpulkan anak-anak untuk dikhitan, boleh enggak? Khitanan massal, boleh. Yang ada kan siapa? Para nelayan. Sedekah laut tanda bintang khitanan massal. Boleh enggak? Boleh. Yang menjadi tidak boleh karena mengagungkan adanya penguasa lain selain Allah. Ada enggak yang seperti itu? Kalau ada yang seperti itu, ini yang tidak boleh. Sehingga tidak serta-merta sedekah laut itu kemudian dilarang. Lihat prakteknya bagaimana. Sama juga halnya sedekah bumi. Kalau prakteknya adalah hasil bumi dibagi-bagi, atau siapa tahu hasil buminya dibagi-bagi di sini begitu, ya boleh saja. Tapi kalau kemudian kepada Dewi, Sri, terus apa lagi biasanya? Intinya ketika kepada Dewi Sri boleh apa enggak? Tidak boleh. Sehingga saya memahami dalam hal yang terjadi di tempat jenengan itu termasuk yang bisa diperbaiki. Gimana caranya? Kembalikan kepada nama aslinya, sedekah laut. Bukan mengagungkan penguasa laut selain Allah. Bukan mengagungkan Dewi Sri. Nah, praktek di tempat jenengan seperti apa? Saya tidak tahu. Nah, yang kedua, yang tidak boleh didoakan. Itu tadi orang musyrik yang sudah meninggal. Kalau masih hidup boleh. Orang musyrik masih hidup boleh didoakan. Contoh didoakan biar sakitnya sembuh. Tilik tonggone loro. Meskipun tonggone seneng berdoa kepada selain Allah. Kiblat papat lima pancer kakang kawah di hari-hari dan seterusnya begitu. Maka ketika kita hadir ke sana kemudian didoakan. Tapi dongannya aja tiru-tiru loh, kok tiru-tiru. Mendoakannya apa? Semoga sakitnya sembuh. Boleh enggak? Boleh. Semoga dapat. Wah, gue nantang wi. Ya kalau mendoakan begitu ya jangan di depannya, marah nanti. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau sudah meninggal dilarang. Jadi tidak boleh mendoakan ketika sudah meninggal. Pripun? Ya mendoakan tidak boleh, nyolatkan termasuk di dalamnya. Dalam Al-Quran disebutkan wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih.
Surat At-Taubah ayat 84 Ustaz ya. Ayat 84. Di situ disebutkan jangan menyolatkan atas mereka yang mati untuk selama-lamanya. Jangan mendoakan berdiri di atas kuburnya karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kepada orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya itu kita tidak boleh untuk menyolatkan. Nah, adapun kepada orang yang tidak sholat itu harus dilihat apakah tidak sholatnya itu menolak kewajibannya ataukah masih mengakui kewajibannya. Itu berbeda. Kalau dia menolak kewajibannya, maka dalam hal ini kita tidak perlu menyolatkan. Karena dalilnya tegas, faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah meninggalkan Islam. Jadi kalau meninggalkan sholat berarti meninggalkan Islam. Kalau tidak Islam, ya harap ngomong ngono nih kok ora tegel. Baik. Sehingga perlu disalatkan apa tidak? Tidak. Tapi kalau masih mengakui kewajiban sholat, artinya dia pelaku dosa besar. Maka kepada pelaku dosa besar, Rasul masih memerintahkan untuk menyolati. Contoh, di zaman Nabi pernah ada orang yang korupsi. Jadi ada orang yang korupsi dan Nabi pada saat itu tidak mau nyolati. Maka pada saat itu kemudian orang-orang wajahnya berubah, kecewa karena Nabi tidak mau nyolati. Nabi mengatakan apa? Sallu ala sahibikum, salatkan sahabatmu ini. Jadi Nabi nyuruh orang lain untuk nyolatkan, tapi Nabi tidak mau nyolatkan. Ketika Nabi ditanya, Nabi mengatakan inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sahabatmu ini korupsi ketika perang fi sabilillah. Maka saat itu kepada orang yang korupsi ini Nabi tidak mau nyolati, tapi Nabi nyuruh orang lain untuk menyolati. Maka menunjukkan bahwa dalam hal-hal yang semacam ini untuk para pelaku dosa besar, tokoh masyarakat tidak usah nyolati. Yang nyolati orang awam saja. Pripun? Iya. Oh, biasanya Mbah Rois ya. Jadi tokoh masyarakat tidak perlu nyolati kalau memang dia mengakui kewajiban sholat. Tapi kalau menolak kewajiban sholat tidak usah disolati karena statusnya bukan muslim. Ditanya sholat budi kula yo pengen sholat ning sesuk ngenteni nek anakku wis do mentas kabeh. Ya. Sakniki kula tak Jumatan mawon. Nah. Seminggu sekali dia masih mengakui kewajiban sholat. Tapi bahkan dia menjaga supaya tetap sholat Jumat. Dan dia ingin menunggu anaknya mentas kabeh. Dan ternyata anaknya belum mentas kabeh sudah. Dia muslim apa bukan? Muslim. Karena masih mengakui kewajiban sholat. Bahkan dia punya niat untuk sholat. Kapan niatnya? So, nah anaknya wis do mentas. Maka ini disolati oleh bukan tokoh masyarakat. Yang tokoh masyarakat ya, tidak nyolati. Untuk apa tujuannya? Memberi pelajaran. Nah, beliau sudah jawab ini. Memberi pelajaran. Supaya orang lain ojo tiru-tiru. Begitu Pak Nggih? Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir, ini mewakili ibu-ibu. Mengapa di bulan Suro kebanyakan orang Jawa takut mengadakan tasyakuran, pernikahan atau yang lainnya? Apakah itu ada dalilnya atau tuntunannya? Gitu Ustadz. Baik, berhubung wis wengi, ini jawabannya jawaban pendek. Jawabannya apakah ada tuntunannya? Ini tuntunan menurut siapa? Kalau menurut Quran Sunnah jawabannya tidak ada. Kalau menurut primbon
Ya. Jadi ya, betal jemur kok perisa Pak jenengan? Baik ini. Oh ya, perisa mujarobat bareng. Masya Allah, ternyata ini ada senior saya di sini. Baik, jadi intinya kalau pertanyaannya ada tuntunannya atau tidak, tidak. Itu adalah keyakinan masyarakat Jawa masa silam. Jadi keyakinan masyarakat Jawa masa silam punya keyakinan seperti itu. Ketika kita sudah masuk Islam, maka hendaknya kita tunduk pada ajaran agama Islam. Ketika kita sudah mengucap la ilaha illallah, artinya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak perlu mengagungkan yang lain. Karena di balik keyakinan itu ada keyakinan nanti Bathara Kala akan ngamuk, akan marah. Sementara dalam Islam Muharram itu bulan yang dimuliakan, disucikan, dan salah satu dari bulan haram, bulan yang suci. Termasuk bulan Muharram itu bulan yang baik. Di antara tandanya adalah peristiwa 10 Muharram dalam penjelasan sahabat Ibnu Abbas. Saat itu Nabi Musa bersama dengan bala tentara, bersama dengan pengikutnya diselamatkan oleh Allah dari tirani Fir'aun. Dan pada saat itu Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Kalau kemudian ada yang bertanya, apakah bulan Muharram adalah bulan sial? Dalam sejarah, ya, bagi Fir'aun dan pengikutnya. Nah, dalam sejarah loh ini saya ngomong, dalam sejarah loh, jangan dipelintir. Karena sejarahnya Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan di Laut Merah. Sehingga dalam sejarah, ingat dalam sejarah. Nah, itu adalah sial bagi Fir'aun dan pengikutnya. Sementara bagi Nabi Musa bersama dengan pengikutnya justru diselamatkan oleh Allah. Disitulah kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Madinah saat itu berpuasa dan Nabi Muhammad SAW pun ikut berpuasa. Sehingga kalau pertanyaannya ada tuntunannya atau tidak, tidak ada. Justru yang terbaik kalau Bapak Ibu mau berdakwah, kalau mau menikahkan, mau tasyakuran, silahkan menikahkan di bulan Muharram, mau tasyakuran di bulan Muharram. Itu cara Nabi SAW. Contoh di zaman Nabi pernah ada bulan yang dianggap sial, bulan Syawal. Jadi di zaman dulu ada bulan Syawal, bulan dianggap keramat, karena saat itu unta itu mengangkat ekornya diangkat. Ini bahasa unta. Kalau ekornya diangkat, tanda tidak mau kawin. Beda dengan sapi. Sapi kalau ekornya diangkat, tanda pengen kawin. Nah, kalau manusia, siapa mau sing takon kalau manusia? Ternyata yang tanya kalau manusia. Nanti tanya sama Ustadz Abduh. Nah, saya enggak bisa jawab itu. Baik. Jadi beda ya. Bahasa unta itu kalau ngangkat ekornya tanda tidak mau kawin, kalau sapi mau kawin. Nah saat itu unta-unta itu ngangkat ekornya dan itu terjadi di bulan Syawal. Maka orang-orang Arab berpandangan Syawal itu bulan sial. Unta saja tidak mau kawin. Maka orang-orang Arab tidak mau menikah karena dianggap bulan sial. Disitulah Nabi menikah dan menikahkan di bulan Syawal. Masyarakat kemudian paham, ternyata menikahkan di bulan Syawal tidak apa-apa. Maka ini bisa kita pahami secara tekstual dan juga secara kontekstual. Secara tekstual, kita bisa menikah atau menikahkan di bulan Syawal. Secara kontekstual, mau menikah atau menikahkan, silahkan cari bulan yang dianggap sial. Karena waktu itu dianggap sial Syawal. Rasul pilih menikahkan di bulan Syawal. Maka Bapak Ibu silahkan kalau mau mantu, mau acara, cari bulan Suro.
banyak keuntungan. Apa keuntungannya? Cateringnya, nah, murah. Gedungnya, tidak banyak saingan. Tukang fotonya, tukang syutingnya, tidak usah ngantri. Nah, jadi ada banyak keuntungan. Begitu nggih? Nasrun minallah fathun qarib abasyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terakhir, jangan dulu gerak, ibu-ibu sabar. Mohon dipilih Ustadz hadiah utamanya. Ustadz. Terus Pak Parji baca 5 nomor, sudah saya pilih. Bebas Ustadz. Satu aja. Ya. Ya, bismillah. Sudah dipilih Ustadz Mujiman ini. Hadiahnya nomor 8 3 1. Oke. Baik, itu nanti yang dapat sekaligus nanti Pak Parji monggo bisa tadi mic. Nah, Pak Parji umumkan dulu. Ya. Kita tutup. Ya. Baik, para jamaah sekalian, door prize saat ini masih 5 yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, 758. 758. Kemudian 899. 899. Lalu 241. 241. 037. 037 525 525. Bagi yang membawa angka tersebut nanti di akhir silakan menghubungi kami di podium ini. Kemudian yang kambing 831 silakan nanti bisa bertemu dengan kami di podium ini. Silakan. Baik. Demikian untuk pengawasan malam Kemis kajian akbar, mugi-mugi manfaat, panjenengan semuanya meraih ilmu dan bisa diamalkan, dan semoga Allah jauhkan kita dari berbagai virus perusak amal. Hati-hati di jalan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad pagi masih kosong, nanti daurah tanggal 3 sampai 5 Juli. 3 sampai 5 Juli nanti pengumumannya malam Kamis depan wonten daurah. Ahad pagi kosong.